Yo 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 yo. Yo siap. Pak buka Pak. Buka. Jangan nutupin. Minggir, minggir, minggir. Minggir, minggir. Minggir, minggir. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita menerima kembali kedatangan saudara-saudara kita yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 yang kita ketahui sejak tanggal 18 yang lalu itu di-intercept dan ditahan oleh pihak militer Israel yang kemudian berkat tentu saja dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian upaya kita untuk berkoordinasi, kemudian upaya-upaya negosiasi untuk bisa mengembalikan saudara-saudara kita dan peserta GSF 2.0 yang lain. Alhamdulillah pada sore hari ini ke-9 saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di tanah air. Kami dari Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla, dan juga Global Peace Convoy Indonesia. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod waktu itu. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang
dilakukan, perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya, apresiasi seperti yang saya sampaikan yang besar yang kami sampaikan kepada seluruh peserta yang ikut dalam Global Sumut Flotilla ini. Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga. Dan tadi dari laporan ada beberapa rekan kita yang mengalami trauma fisik yang akan juga ditangani lebih lanjut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sekali lagi Bu, selamat datang. Terima kasih. Saya duluan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimun Herawati, Steering Committee Global Sumut Flotilla. Jadi panitia pusat global sekaligus juga koordinator dari Global Peace Convoy. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, Global Sumut Flotilla sudah membuat sebuah sistem di mana pada saat penculikan kami tahu teman-teman dibawa kemana. Jadi termasuk ke Asdod kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa kemana, itu sudah kami terima informasinya. Lalu yang juga kami siapkan adalah kuasa hukum. Jadi surat kuasa hukum. Sehingga teman-teman nanti akan selalu dilindungi dimanapun berada melalui kuasa hukum. Ini yang menyebabkan alhamdulillah pada sampai di Asdod, teman kuasa hukum adalah tim kuasa hukum adalah itu langsung menemui semua partisipan dari Global Sumut Flotilla yang diculik di perairan internasional sebanyak 428 orang dari 50 negara. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan oleh adalah membebaskan mereka karena memang tidak ada pelanggaran hukum sama sekali. Sehingga alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, semua partisipan bebas lalu kemudian dibawa ke Asdod. Di situ kemudian alhamdulillah Turki memang sangat membantu. Saya akui, awalnya Turki hanya akan mengirimkan satu pesawat saja untuk 90 peserta dari Turki dan saya sempat minta supaya Indonesia dimasukkan ke dalam satu pesawat ini. Tapi kami steering committee berpikir lagi, bagus kalau semua dimasukkan ke Istanbul. Jadi tidak terpecah-pecah ke Jordan dan Mesir. Makanya Turki bersedia mengirimkan 3 pesawat. Alhamdulillah. Sehingga di situ saya merasa bahwasanya Turki behind the scene banyak membantu, terutama hotel di malam pertama pada saat teman-teman sudah turun, medical check up dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant, perintah tangkap kepada IDF dan pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan Sumut. Berbagai pelanggaran yang mereka lakukan dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi sanksi, tidak boleh datang ke Prancis khusus untuk Ben Gvir. Ini adalah sebuah usaha yang saya rasa
harus dilanjutkan. Pada saat teman-teman kami di dalam penjara 4 hari, yang harus kita lihat 9.000 lebih bangsa Palestina masih mendekam dalam penjara. Penyiksaan yang dialami oleh teman-teman saya itu belum seberapa penyiksaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Dr. Hussam Abu Safia, Rumah Sakit Kamal Adwan, pemimpin Rumah Sakit Kamal Adwan, sampai sekarang masih di penjara. Alasannya apa? Karena beliau menolak menghentikan perawatan kepada bangsa Palestina. Dr. Adnan Al-Burj meninggal diperkosa di dalam penjara Israel. Lihat, apa yang mereka lakukan di depan kamera belum seberapanya dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan di balik kamera. Apa yang mereka lakukan kepada orang yang punya paspor kuat ini tidak sama dengan apa yang mereka lakukan kepada bangsa Palestina. Bangsa Palestina tidak memiliki kekuatan di depan hukum mereka karena ada satu sistem detention administration di mana boleh dipenjara 6 bulan tanpa klausul apapun. 9.000 lebih saat ini dalam penjara, dan saya harap teman-teman media meng-highlight ini semua. 400 diantaranya adalah anak-anak, lebih dari 200 adalah perempuan, dan semua mengalami penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan. Mohon ini kemudian menjadi kami berangkat adalah karena kami ingin membebaskan tahanan Palestina. Maka kerja belum selesai. Kerja belum selesai sampai seluruh tahanan Palestina bebas, free Palestine. Satu yang orang berpikir, oh board of peace itu powerful. Yang terjadi adalah pada saat penandatanganan board of peace, Israel menguasai 53% tanah Gaza. 53% tanah Gaza di balik yellow line. Kesepakatannya adalah saat jenazah terakhir IDF diberikan, maka IDF keluar dari Gaza. Tahu apa yang terjadi? Sekarang IDF menguasai 64% tanah Gaza. Beberapa meter mereka terus merangsek ke dalam Gaza, sehingga tersisa hanya 36% tanah untuk Gaza. 2 juta orang hidup dalam 36% tanah di Gaza. Ini bukan gencatan senjata, ini adalah genosida, dan kita harus tahu dan kita harus terus berjuang. Mengapa? Indonesia punya hutang budi. Pada saat Indonesia belum merdeka, Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husaini berbicara di radio Jerman mengatakan Indonesia merdeka. Semacam harapan, semacam bantuan untuk membangun supaya Indonesia benar-benar masuk dalam narasi internasional. Pada 1948, orang kaya pemilik media di Palestina, namanya Ali Taher, memberikan seluruh uangnya yang ada di dalam bank kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai bangsa berutang budi kepada bangsa Palestina, dan utang budi itu juga yang diingat oleh Presiden Soekarno, dan beliau mengatakan PR dari Konferensi Asia Afrika adalah kemerdekaan bangsa Palestina. Allahu Akbar. Oke. Oke. Hah? Oh, oke. Oke, detail kepulangan adalah menerima teman-teman kami di Asdod 428, lalu proses registrasi, proses pendampingan hukum, dibawa ke penjara Ketziot. Dari penjara Ketziot proses terus dilakukan oleh tim adalah kemudian dibawa menggunakan bus ke Pelabuhan Ramon di Eliat. Dari Pelabuhan Ramon sudah menunggu 3 pesawat Turkiye. Lain daripada itu, pada saat kami sudah tahu teman-teman sudah didampingi oleh pengacara hukum adalah, maka kami berkomunikasi, kami adalah GSF Global, saya salah satunya. Berkomunikasi dengan pemerintah Turki, bisa tidak seluruh teman-teman dibawa ke Istanbul, supaya memudahkan proses visum, proses membangun kasus dan seterusnya. Maka dari 1 pesawat, Turki mengirimkan 3 pesawat. Betul bahwasanya saya secara pribadi berkomunikasi dengan staf di Mesir dan di Jordan, karena saya mempersiapkan jika
teman-teman saya dan juga di Siprus ada komunikasi jika mereka kemudian dibawanya adalah ke Jordan atau ke Mesir atau ke Siprus yang saya tidak ada. Akan tetapi ada tim Global Smooth Flotilla di sana. But just in case seperti itu. Ketika proses kepulangan ini apakah mendapatkan juga intervensi dari Israel dari Asdod ke pelabuhan udara Ramon tetap disiksa. ada intervensi berarti? Intervensi apa maksudnya? Ada gangguan dari otoritas Israel begitu untuk proses kepulangan ini? Untuk apa yang mereka alami dalam perjalanan disiksa seperti apa, karena kata teman-teman di depan kamera mereka so sweet, di belakang kamera ditendangin. So nanti teman-teman yang akan menceritakan seperti apa prosesnya. Tapi saya berterima kasih kepada Kemenlu yang sudah memberikan tiket pulang. Alhamdulillah, makasih Kemenlu, hatur nuhun. Dan juga kemudian membantu proses di bandara. Ada lagi? Nah itu harus tanya Pak Sugiono. Iya. Belum tahu. Okay. Thank you. Boleh. Oh, thank you. Thank you. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Budianto, mewakili teman-teman semuanya yang sudah berangkat kemarin dan pulang. Kami pertama mengucapkan Alhamdulillah atas puji Allah kita diberikan keselamatan sampai dengan sekarang ini, sampai ke Indonesia ini. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa memang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal. Dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi. Banyak sekali yang mengalami cedera-cedera berat. Rusuk patah ada sekitar 40 orang, patah tangan, patah kaki, ada yang ditembak, dan seterusnya. Bahkan banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan ketika proses yang panjang tersebut. Belum lagi hal-hal yang lain terkait dengan kondisi ketika kita ada di penjara dan seterusnya diperlakukan seperti hewan, ya, yang kami harus berjalan dengan merangkak dengan lutut kami harus berjalan dengan selalu menunduk, tidak boleh menatap mereka. Kami pun tidur di lantai yang tidak ada selimut, tidak ada dalam kondisi basah dan baju basah, ya. Tapi semuanya ini insya Allah tidak menjadikan kami menjadi orang yang merasa paling berjasa. Hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina. Karena saudara kita yang di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan kami. Kami ini hanya debu-debu yang berterbaran, yang tentu tidak patut untuk berbangga, tidak patut untuk menjadi orang yang merasa penting. Tapi mudah-mudahan ini bisa menggelorakan semangat membebaskan Palestina di seluruh dunia. Karena teman-teman kami semuanya berasal dari berbagai macam negara. Ada sebanyak 52 negara yang bergabung di situ, yang semuanya bergerak bukan karena agama, tapi karena rasa kemanusiaan. Ada dari Amerika, Perancis, dan semuanya disiksa dengan kondisi yang sama. Tidak ada pengecualian sedikit pun dari negara-negara manapun. Tapi kami semua mudah-mudahan berdoa ini menjadi sedikit amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa kami dan menjadikan kemaslahatan untuk Palestina menjadi Palestina yang merdeka. Demikian mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Boleh sedikit dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I am Abdel Fattah Ahmed Al-Satari, the ambassador of the state of Palestine. I am very happy to be here with my brothers and sisters here. And I like to say to all of them, you are a hero. You back to your country. You back safely. I know the Israelis very well because I am from Gaza. And I spent all my life in Gaza. So don't worry about what's happening with all of you. I know you are suffering too much. I know Ashdod. I know all our cities inside Israel.
but we believe that my country will be free one day. I'd like to thank all of you about the big support to my people in Gaza and in Palestine. I'd like to thank the President of the Republic of Indonesia and the government and the people of Indonesia. And I am appreciated to thank all of you about your suffering since 3 or 4 days. Here we are praying to all of you all the time, and we're watching in the news how much you are suffering. But as I said, we believe that one day, inshallah, Palestine will be free, and all the Palestinian people will back to their lands, and all of you will visit the Al-Aqsa Mosque and pray in the Al-Aqsa Mosque, inshallah, soon, bi'idhnillah azza wa jal. Because Palestine, we believe that it will be free. My brothers and sisters, I know some of you was journalists. I like to thank them too much. And I like to thank Maimun, of course, the coordinator of the delegation, because you are working hard and you are suffering too much. But now, let's say you are in Indonesia. Maybe you cannot arrive to the beach of Gaza, but I think you smell the air of Gaza, and that's enough for all of you. My brothers and sisters, thank you so much from my people. I like to thank Indonesia about this big support to my people. I am happy to be here with the families of Indonesia, and I am not feeling that I am foreign person here. Indonesia, my second country. I am living with my people, with my big family here in Indonesia. Thank you so much for the big support to my people, and inshallah Palestine will be free and Gaza will be free bi'idhnillah azza wa jal. Thank you. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh, tapi sebelumnya saya sampaikan 284 wartawan sudah di Gaza. Karena mereka ingin membungkam Gaza. Teman-teman semua adalah wartawan. Kolega kita dibunuh 284 karena mereka adalah wartawan di Gaza. Mari terus gaungkan Gaza di dalam media masing-masing. Oke? Teman media. Andre, tempo. Tadi. Andre. Gak ada, oke, Todi. Sini, teman. Andre. Kang Heru. Kang Heru yang lumayan marah disiksa. Kang Heru. Ayo. Ayo, Kang Heru. Ibu aja. Ada perwakilan jurnalis. Wartawan pengen ada perwakilan jurnalis. Bentar aja. Sampaikan aja penyiksaan yang terjadi dan mengapa. Iya, jadi selama teman-teman makasih sebelumnya. Jadi selama kita dibawa ke dalam tahanan kapal ya selama 3 hari, saya 2 hari 3 malam itu kita mengalami beberapa penyiksaan. Kalau saya bilang sih ada physical treatment juga, kita mengalami tekanan ya di situ, di mana setiap mereka mau melakukan sesuatu mereka melempari kita granat kejut yang cukup keras juga. Dan terutama pada saat kita proses pemindahan dari satu tempat ke tempat lain itu benar-benar luar biasa. Kita harus nunduk dan kita nggak boleh angkat kepala sedikit pun. Kita ngangkat kepala sedikit itu ditendang, pukul, ya seperti itu. Dan yang paling jadi mereka tuh kayak menyiapkan bilik khusus. Jadi ada bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang. Bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Begitu sih kurang lebih. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, dan punggung saya. Seperti itu sih kurang lebih. Ya. Terima kasih kepada Ciki Fauzi yang menemani saya dari Barcelona sampai ke Turki. Tanpa Ciki Fauzi, narasi media tidak akan bisa sebergaung ini, dan di sini pentingnya influencer terlibat dalam pembebasan Palestina. Makasih Kak Ciki. Di hari pertama itu pun hari di sel
Iya begitu gas aja lah. Matiin ya. Ya, matiin aja. Ya boleh. Oh, ini. Oh ya, teman-teman. Kami komunikasi dengan anak sendiri kapan lagi, Mas? Apa pas sampai di Istanbul atau seperti apa? Pas sampai di Istanbul, tapi karena saya kan nggak megang HP sama sekali, hanya mencari HP yang dari KJRI, dari teman-teman yang nggak berangkat gitu, Mbak. Mas, izin